Saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat ada orang-orang yang berkasus di pengadilan, kalau orang itu kooperatif dengan pengadilan, dengan orang-orang yang mau menjeratnya dalam hukum, maka orang itu mendapat potongan hukuman karena kooperatif, karena mau datang ketika dipanggil oleh pengadilan. Namun bagi yang tidak kooperatif tentu saja juga menambahi hukuman karena mempersulit untuk mengadili orang itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang kooperatif, orang yang baik, bermaksud baik pula, ada pengampunan, potongan dari hukuman. Kalau kita merenungkan saudara-saudara dalam sabda Tuhan hari ini, juga berkaitan dengan, kalau saya katakan, adalah orang-orang yang kooperatif dan orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah tidak merasa berdosa. Ketika Yesus makan di rumah orang Farisi, Yesus diundang makan bersama, maka datanglah seorang wanita yang di kota itu wanita sudah terkenal sebagai orang berdosa. Tapi saudara-saudara yang terkasih, orang yang berdosa ini mempunyai inisiatif ketika mendengar Yesus ada di rumah orang Farisi itu untuk datang. Dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Tidak dikatakan bahwa dosanya itu sebesar apa, dosanya dosa apa, tidak dikatakan dalam sabda Tuhan ini, tetapi bahwa wanita ini adalah orang berdosa menurut kebanyakan orang. Dari yang pertama-tama, dia menyadari akan dirinya dan datang kepada Yesus karena tahu bahwa Yesus itu adalah nabi menurut pandangan mereka, bahwa Yesus adalah guru yang diikuti oleh banyak orang, dan Yesus adalah orang yang bisa menyembuhkan dari dosa-dosanya pula. Saudara-saudara yang terkasih, kehadiran perempuan ini, kehadiran wanita ini ke rumah Simon melakukan tindakan-tindakan pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang total, bukan hanya menangis-nangis, merengek-rengek, bukan, tetapi mau menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh wanita ini adalah suatu kesadaran diri, perlunya suatu datang kepada Tuhan dan mohon ampun. Dan saya katakan bahwa pertobatannya itu total. Perempuan yang dikatakan orang berdosa itu datang kepada Yesus menangis-nangis memang di situ. Kemudian air matanya sampai membasahi kaki Yesus. Dan yang dilakukan adalah menyeka dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Dari apa yang dilakukan oleh perempuan ini sudah banyak mengandung arti. Ketika wanita itu menangis, artinya suatu kesadaran bahwa dia adalah
menyesali dosa-dosanya. Dia orang yang berdosa mau melakukan suatu pertobatan. Wanita ini adalah menghormati Yesus. Coba bayangkan mahkota dari dirinya, rambut yang biasanya menjadi mahkota bagi seorang wanita dipakai untuk menyekanya. Jadi tidak membawa kain lap, tetapi adalah rambutnya. Dan juga wanita-wanita di Israel jarang mengurai rambutnya karena harus ditutupi. Sedangkan di sini rambutnya duduk dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Kaki Yesus ya diseka dengan rambut yang sebagai mahkota perempuan ini. Kemudian tanda pertobatannya yang lebih lanjut adalah mencium kaki Yesus. Ya, tanda bahwa sungguh-sungguh dia mencintai sang guru ini. Biasanya kalau orang mencium ya pipi pada umumnya, tetapi ini adalah kaki. Seperti pada waktu Yesus mencium kaki para rasul ketika membasuhnya. Kemudian yang diungkapkan yang sungguh-sungguh menjadi suatu penghargaan yang istimewa terhadap diri Yesus adalah meminyakinya kaki Yesus dengan minyak wangi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, tindakan wanita ini adalah sungguh-sungguh menunjukkan bahwa dia sadar sebagai orang berdosa. Dia datang kepada Yesus sebagai yang dihormati bisa mengampuni dosa-dosanya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau dibandingkan dengan Simon yang seolah-olah tampil baik mengundang Yesus, yang dilakukan oleh wanita ini adalah lebih luhur. Mau menggambarkan bahwa orang Farisi Simon ini menganggap dirinya adalah sudah baik, tidak perlu menghormati sang guru yang datang di rumahnya. Tadi dikatakan bahwa dia tidak membasuh kakinya. Kalau dibandingkan apa yang dilakukan antara Simon dengan wanita tadi, bahwa Simon tidak membasuh kakinya, tidak menyapa dengan mencium Yesus, tidak, tetapi bahwa dia hanya membiarkan. Tadi dalam kitab suci kita mendengar, engkau melihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Kalau Simon adalah menghormati Yesus, apalagi menganggap Yesus sebagai sang guru sejati, maka bukan hanya budaknya yang mencuci kakinya, tetapi dirinya. Maka Yesus tadi mengatakan, kamu tidak membasuh kakiku, tetapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air mata. Jadi perbandingannya antara wanita dan orang Farisi tadi. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki aku dengan minyak wangi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ditunjukkan kepada Simon, siapa wanita ini dan siapa kamu sebetulnya Simon yang mengundang aku di rumahmu ini. Jadi Simon adalah gambaran orang yang merasa bahwa dirinya baik, sudah mengundang, bahwa dirinya tidak berdosa,
bahwa dirinya adalah orang yang saleh. Maka dari cara hidup yang semacam ini, Simon mempunyai cara pandang yang berbeda dengan cara pandang Yesus. Cara pandang orang Farisi ini adalah ketika diketahui orang itu terkenal sudah berbuat dosa, maka mestinya disingkirkan, mestinya tidak lagi bergaul dengan mereka. Maka ketika wanita itu datang kepada Yesus, dalam hati Simon itu mengatakan, masa sang nabi ini, guru ini tidak tahu bahwa ini adalah orang berdosa, mestinya tidak boleh disentuh oleh orang berdosa. Nah, ini mau menggambarkan kepada kita semua saudara-saudara bahwa pandangan orang Farisi, kalau ada orang berdosa bukan didekati tetapi dijauhi, disingkirkan, karena takut dia jadi ketularan orang berdosa itu dalam dirinya, ya, terjangkiti dosanya oleh orang yang berdosa ini. Dari cara pandang dari Simon ini kelihatan sekali bahwa kalau ada orang berdosa harus dihakimi, harus dihukum, harus dijauhi. Sedangkan cara pandang Yesus yang adalah cara pandang Allah sendiri berbeda. Ketika ada orang berdosa datang, dia dilihat dengan cara yang bening, bahwa dalam diri seorang berdosa ini ada banyak kebaikan-kebaikan pula selain kelemahannya. Maka tadi Yesus mengatakan ada banyak kebaikan-kebaikan dalam diri wanita yang berdosa, di mana tidak dilihat oleh orang Farisi yang bernama Simon tadi. Saudara-saudari yang terkasih, cara pandang Yesus ini yang perlu kita teladani. Cara pandang Allah inilah yang perlu kita teladani, supaya kita tidak mudah menghakimi orang lain, supaya kita tidak mudah membuat stigma terhadap orang lain. Kalau ini sudah jahat, selama-lamanya ya jahat. Kalau orang ini sudah berdosa, selama-lamanya berdosa. Kalau orang ini membuat kesalahan, selama-lamanya membuat kesalahan. Stigma semacam ini sering kita lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita, sehingga kita tidak mempunyai penghargaan kepada orang-orang ini. Dengan berbeda sekali dengan cara pandang Yesus, ketika orang itu jatuh, ya diangkat kembali, supaya tidak jatuhnya itu semakin ya menyakiti dirinya, supaya ketika diangkat kembali, hidup kembali, sehingga bisa menjalani hidup yang lebih baik. Di dalam kehidupan kita saudara-saudara, setiap kali kalau kita mempunyai cara pandang bening seperti Yesus, ketika orang yang sudah jatuh kita angkat, ketika orang yang lemah kita kuatkan kembali, maka orang itu akan bisa merasa bahwa diberi air kehidupan dari kita sendiri. Orang misalnya saya contohkan, kalau dalam keluarga itu anak yang sudah tidak naik kelas, nakal, bodoh, semakin disingkirkan, semakin kita tidak mau menerima, semakin tidak menjadi orang. Tetapi ketika kita melihat anak ini adalah banyak kelemahannya, nakal, dan kemudian juga dalam belajarnya tidak baik, kita dampingi, maka akan ada suatu perubahan karena diterima. Juga relasi kita dengan orang lain, ya, relasi kita dengan orang lain, misalnya kita dengan teman-teman kita selingkungan, teman-teman kita gereja, seperti itu. Makin kita mempunyai semangat untuk menjatuhkan hukuman dan tidak mau mendekati lagi,
semakin terpuruklah orang-orang itu. Saudara-saudari yang terkasih, jadi pengajaran bagi kita dalam minggu ini adalah kita diajak untuk meniru cara pandang Tuhan Yesus, supaya cara pandang kita bening. Ketika ada orang yang mengalami kesulitan dalam menjalani perjalanan hidup ini, kita berani untuk membantu, untuk menolong. Bukan semangat orang Farisi yang melemparkan, menjauh dari orang-orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanan. Maka wanita yang kemudian diterima oleh Yesus adalah mau menjadi pelayan bagi yang lain, karena diterima, karena diampuni dari dosa-dosanya, diangkat kembali martabatnya sebagai manusia. Maka wanita ini kemudian mau menjadi orang yang melayani bagi sesama. Saudara-saudara, mari kita belajar dari sabda Tuhan ini. Semakin kita mau menerima kekurangan orang lain, kita menerima dia sebagaimana adanya, kita memandang bening dari hati kita yang bersih, maka orang-orang yang kita jumpai, walaupun ada kelemahan-kelemahannya, tetapi akan juga menjadi hidup kembali. Semoga sabda Tuhan ini mengajak kita semakin menjadi baik dalam hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.